rangkaian keberangkatan. Rangkaian keberangkatan tentunya diawali dengan acara kegiatan pada pagi hari ini menjelang siang, yaitu Pinsik tingkat Kabupaten Bandung Barat. Yang pertama, untuk tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPR RI dari Komisi 8, itu merupakan informasi yang tentunya akan membawa keilmuan bagi kita semuanya. Dan alhamdulillah pada jam ini kebetulan mestinya Pak Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat yang bukannya kebetulan beliau ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau, dan beliau insya Allah nanti dalam Pinsik yang kedua di daerah Ciledug beliau akan hadir dan akan mengisi materi. Tentunya sehari ini bagaimana tugas dari Pak Wakil dan juga memang agendanya begini, saya mestinya nanti di Pinsik kedua oleh Pak Wakil. Baik Ibu Bapak, kebetulan yang ditugaskan ke saya yaitu terkait dengan perjalanan jamaah haji Indonesia. Sebelum saya menyampaikan materi, tentu yang perlu kita syukuri pada pagi hari ini, Ibu dan Bapak, ini merupakan takdir dan rahmat dari Allah, panggilan dari Allah yang harus disyukuri oleh kita semua, bahwa alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah tahun ini untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Tentu dari sekian puluh ribu, kalau tidak salah, Kabupaten Bandung Barat ini tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak PLT Kabupaten Bandung Barat ataupun Pak Wakil Ketua DPR RI Komisi 8, Bandung Barat ini insya Allah kalau Ibu Bapak keluarga Akan hari ini melihat dari sistopak daftar tubuhnya sampai 20 tahun. Makanya kita bersyukur, mudah-mudahan awal kegiatan ini untuk melaksanakan rangkaian kita melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dari hari ini dan seterusnya sampai bisa melaksanakan ibadah haji baik itu di Madinah maupun di Mekah, dan kita memohon kepada Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan kelancaran, kesehatan dan keselamatan, dan tentunya dalam melaksanakan rangkaian ibadahnya, ibadah kita semuanya mudah-mudahan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima dan menjadi haji mabrur dan mabrurah. Yang betul kita tahu bahwa pahala ketika kita diterima melaksanakan ibadah haji ini yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Allah. Baik Bapak Ibu, terkait dengan perjalanan jamaah haji Indonesia, yaitu untuk mengatur pemberangkatan jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi, pemerintah membaginya dengan dua gelombang. Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan jemaah haji di Arab Saudi. Ini barangkali sehingga dari Kabupaten Bandung Barat
nanti disampaikan ya. Apakah ibu dan bapak sudah mik masuk pada gelombang pertama ataupun masuk pada gelombang kedua? Sama saja, sama saja. Baik itu gelombang pertama maupun gelombang kedua pun sama saja. Ya. Yang jelas tadi bahwa itu semuanya merupakan pengaturan oleh pemerintah Indonesia dan juga Raja Arab Saudi terkait dengan supaya berjalan dengan lancar. Karena kita tidak bisa bayangkan kalau jumlah 3 juta orang yang melaksanakan ibadah haji seluruh negara, tentu kalau tidak diatur baik itu mulai pemberangkatan maupun terkait dengan peribadahan di sananya, tentu kita bisa bayangkan jumlah 3 juta orang bersama-sama pada waktunya, kemudian datang dari seluruh negara bersama-sama pada waktunya, tentu ini akan menjadi hal yang sangat baik, sehingga pemerintah mengatur terkait dengan pengaturan gelombang pertama, kemudian gelombang kedua. Tentu saya mengingatkan bahwa ibu bapak semuanya, haruslah kita mulai dari sekarang niatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ini penting, kata kunci dalam meraih ridho Allah dalam ibadah, yaitu terkait dengan yang pertama kita harus ikhlas. Ikhlas dengan niat bahwa kita melaksanakan rukun Islam yang kelima ini semata-mata karena kita berkeyakinan bahwa rukun Islam yang kelima ini itu merupakan satu hal yang harus dilaksanakan oleh umat Islam bagi yang mampu melaksanakannya, baik itu mampu secara materinya maupun mampu untuk peribadatannya. Makanya untuk mengejar haji yang mabrur dan mabrurah dan makbul ini, pemerintah melaksanakan misi, baik itu yang dilaksanakan oleh KBIH masing-masing ataupun pemerintah melaksanakan seperti pada hari ini, yaitu dengan BIMSIK tingkat kabupaten Bandung Barat ataupun di tiap kota kabupaten. Tentunya di tingkat 2 kabupaten itu dan kota itu yaitu 2 kali pertemuan, 2 kali BIMSIK, dan insya Allah para pekerja yang sudah melaksanakan di tingkat kecamatan yang dikoordinir oleh kepala kantor urusan agama setiap kecamatan, dan tentu Pak Kawal pun berkoordinasi dengan para KBIH atau KBIH terkait dengan pelaksanaan BIMSIK. Dan alhamdulillah saya tahu persis terkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KBIH ini sudah dari sekian bulan-bulanan ataupun sekian tahun melaksanakan terkait dengan BIMSIK ini. Mudah-mudahan saja ilmu yang sudah diterima oleh Bapak dan Ibu melalui para KBIH ini, mudah-mudahan itu akan menjadi bekal wasilah kita melaksanakan peribadatan dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Jadi itu barangkali itu terkaitan dengan kenapa ada gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi supaya perjalanan lancar, teratur, sesuai dengan yang diinginkan, diharapkan oleh kita semua. Gelombang pertama, Bapak dan Ibu, terkait dengan yaitu operasional pemberangkatan sekitar 2 pekan. Kemudian yang kedua, jemaah diberangkatkan dari tanah air menuju Madinah. Misalkan nanti ada pengumuman dari seksi PAU yang masuk gelombang pertama, misalkan ibu ataupun bapak. Nah, ini nanti jemaah akan diberangkatkan dari tanah air ya, menuju Madinah. Ya, jadi yang gelombang pertama itu nanti kita ke Madinah dulu.
arba'in, yaitu berkaitan dengan ketika kita berangkat gelombang pertama kemudian menuju Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in, yaitu di Masjid Nabawi selama 8 hari. Di Masjid Nabawi, Ibu Bapak, itu tempat makom Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita nanti di sana harus betul-betul melaksanakan kegiatan ini, dan jangan lupa kita harus berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah, jangan sampai ketika kita melaksanakan sholat arba'in, dalam artian kita berbagai hal yang tidak dibolehkan, dalam seperti tidak boleh kita berbicara kasar, kemudian berteriak-teriak, isin bukan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam artian junjungan kita, dalam artian contoh bagi kita selaku umat Islam, baik itu dalam segi ubudiyah makhluk maupun dalam segi ubudiyah goyar makhluk. Ini barangkali yang perlu diperhatikan ibu sadayana dan bapak ketika kita nanti sedang melaksanakan sholat arba'in di Masjid Madinah. Dan pengalaman Bapak Ibu Bapak, punten ya, sedikit pengalaman saya dulu ketika melaksanakan ibadah haji. Tentu apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan harus oleh kita dihindari terkait dengan rasa mampu, rasa sombong, rasa berbagai hal yang tidak dibolehkan, jidal fusuq kan itu tidak dibolehkan ya. Ini barangkali harus betul-betul oleh kita dihindari. Ketika saya pertama ke sana, ingat oleh KBIH Pak Kiai Haji Aif Saifuddin almarhum, mudah-mudahan kita doakan beliau ada dalam kenikmatan di alam barzakh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan saya pas ke Masjid Mekah, kayak Ka'bah, ayo sholat maghrib teh urang mihila. Saya sing kuring Bapak Ibu, sok Pak Kiai di payu. Bapak cara kadir teh mohon, saya sing kuring tadi teh rasa maneh dina hate dina lisan. Pak Kiai da moal kuy. Ka negara Indonesia sakitu Ibu Bapak, sing kuring awal teh gumujeun ku almarhum teh. Bulan awal tosan bukan. Kalau waktu saya masih kepala seksi Dinas Islam. Ya Allah ya Rabbi, Ibu Bapak, bila kejebatkan laki ayah mau ke Indonesia setelah sholat isya, bakat nu diidam-idamkeun hoyong di payunan Ka'bah, dikir sareng sagala rufi nyuwunkeun ka Gusti Allah. Duit kajang salah padungi, sembari sang pembojo kaluar di masjid. Kaluar di masjid, ya Allah ya Rabbi. Duit kajang satu sembari kukurilingan nyasar. Kadir deui lepas, geus cempring di ruang lingkup di sekitar Mekah. Aron kesumpah Mekah pemonokan Turki. Maka Aisyah Kojo Pak emang tadi Bapak jangan sempat ke Pak Kiai enggak istighfar. Oh ya maaf ya, enggak sempat istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Dikasih beri 11 kali perayaan ya Bapak Ibu. Di dia katingan tutukan itu bukan kayak kami kantor bupati. Eta kira oke bahasa sekulit
laksana kesimpulan demikian enak ka ibu ka bapak itu insya Allah pas lebet karena nomor porsi pada angkat ayeuna tadi leuleuskeun mana urang ulah aya sifat-sifat takabur wujud dia syarat kasombongan kata ya guys biayana niatkeun penuh ku kahilasan estuni urang angkat teh bade dilaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala anu dicontohan bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirupina minimal anu kena diyakinkeun yen sakala rupiah oge ieu tercatat kapan kuasa iradat Allah Subhanahu wa taala ibu bapak bahagia bagja tiasa angkat tahun ayeuna sareng mudah-mudahan urang sadayana Allah dipapaean panjang usra oge bari tiasa melaksanakeun ibadah sakurangna. Selanjutnya bahwa tadi ketika kita berada di Masjid Nabawi selama 8 hari, jemaah digerakkan ke Mekah setelah melaksanakan sholat arba'in yaitu 8 hari. Kita nanti oleh petugas yang sudah disimpan, sudah diberangkatkan oleh pemerintah, nanti ada petugas kloter itu sebelum kita berangkat sudah berangkat dan alhamdulillah dari Kabupaten Bandung Barat ada 2 kloternya dari seksi PHBU itu Bu Nita, mana ada Bu Nita? Bu Nita mana? Oh jadi tapi kenalkan tadi atas dari kenalkan ya dari kenalkan belum kejabat udah belum nanti berdiri belum ya. Nah, ini Bu Nita yang akan membantu kita di Madinah ya. Di Madinah dan kilo ini bukan nanti paling dia tetap tinggal nah ini insyaallah masih jajan ya di pendaftarannya masih jajan mengatur ke di Madinah terkait dengan konsumsi revisi urang ke kengeng ke acan kengeng jaga konsumsi komponen militannya insyaallah ya di pesantren ya pesantren jadi insyaallah soleh mau gede amat ya. Tas satu lagi di Mekah alhamdulillah dari kita pun di Mekah dari sisi Dimas Islam bonek mana bonek apa yang ada nah, ini di Mekah ya di Mekah nanti akan melayani sampai banyak ya kita tinggal lihat di Mekah akan melayani terkait dengan apa akomodasi hotel-hotel ya hotel-hotel oke upami ibu bapak yang kebagian kamar hubungi ku Mas Pina jaga sami di pesantren putra Kiai insyaallah wis soleh kalau gede amat nuhun neng. Jadi ada 2 alhamdulillah ya, kloter yang mendahului kita berangkatnya dan pulangnya pun nanti terakhir setelah jamaah seluruh Indonesia selesai dan pulang baru orang tua ini bisa pulang makanya dipilihnya yang mudah-mudah ya yang mudah-mudah biar jaga biar apa res pikirannya tenaganya kamu tersebut bakal 2 bulan 3 bulannya atau ibu bapaknya pesepuh tinggalkan Caroke atau nanti pamagat tinggalkan Bojo pasti nanti liur dari lakukan 3 bulan aja mual dan bulan balikannya itu yang di Mekah ya. Yang di Mekah Boneng Dimas Mas Pina jemaah digerakkan ke Mekah setelah mengambil mikot nanti kita mikot dulu ya mikot dulu di Dir Ali yaitu di Madinah yang gelombang pertama untuk melaksanakan umroh dan menunggu waktu puncak haji. Nah setelah puncak haji jemaah dipulangkan ke tanah air dari Jeddah. Jadi nanti kita sudah melaksanakan arba'in kita diberangkatkan oleh petugas di sana untuk
melaksanakan untuk pemberangkatan ke Mekah Masjidil Haram, dan sebelumnya kita nanti mikot dulu di Bir Ali ya, di Bir Ali di Madinah untuk melaksanakan datang ke Mekah, nanti kita melaksanakan umroh ya. Dan setelah melaksanakan umroh tentu kita menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Nah, untuk setelah puncak yang mana dipulangkan ke tanah air melalui Jeddah. Ibu bapak ulah jual sumping ke Madinah jual ngetan-ngetan hayang buru-buru ui nekate karena kedah kaya masih ikhlas ya. Ayat itu begitu ayat begitu teh jual ujuk-ujuk sampai sumping tadi itu kebetulan saya diwingin dari kita tadi ya sistem oke kedah di awal kayaknya niatan pada melaksanakan perintah Allah disunahkan perintah contohnya itu bagi Nabi Muhammad SAW. Ulah petot di ayeuna ibu bapak tiap bangda melaksanakan sholat antara pilihan menuju sholat terakhir dihongkeun ka Gusti Allah, disehatkeun, dilancarkeun, oge lancar dina perjalanan oge lancar dina melaksanakan ibadah rukun hajina sareng wajib hajina. Turun bae itu bapak teh ka para KBIH sareng petugas ibadah haji, petugas ibadah haji TPI nanti ada di sini ya sebelah ke belakang mungkin. Nah itu nanti yang mengkoordinasikan dengan para KBIH ya. Itu kayaknya ceceleng-cengan nyalirah ya. Kayaknya ceceleng-cengan nyalirah karena salamina nyuwunkeun widi wabakos ka KBIH, petugas KBIH sareng anu ditugaskeun ku pemerintah Kementerian Agama ya ternyata TPHI mungkin aya TKHI nanti dari kesehatannya. Kemudian untuk gelombang kedua, aduh ibu, pak bisa bias ya pas jam 11:30 bias. Nanti sekuring mal macam ibu bapak, wah ada carilah seperti ayah nanya, gimana kena uningan ibu bapak, kena uningan, oke kena didobitkan ya. Kita harus tahu, ini ada yang ngerti, ada yang tidak ngerti bahasa sunat, ngerti ya semuanya ya, ngerti bahasa sunat. Ada yang tidak ngerti bahasa sunat, biar saya campurkan. Gelombang kedua yaitu operasional pemberangkatan sekitar 2 pekan. 2 pekan dalam artian mulai dari tadi gelombang pertama pemberangkatan. Gelombang pertama Indonesia itu gelombang pertama itu Haji Mai itu tanggal berapa? Indonesia awal Indonesia itu 23 ya 23 sampai tanggal 7 Juni itu untuk gelombang pertama ya. Nanti mana kabupaten mana dulu kita belum dikabari ya, tentu sedang diatur, kita pun harus mampu ya, yang diurusnya bukan Bandung Barat saja, bukan Bandung Barat saja, di Jawa Barat yang jumlahnya Jawa Barat itu kalau tidak salah 30.000 ya, sekitar 30.000 jemaah yang diurus oleh kantor wilayah itu. Tentu dalam penjadwalan pengkloteran itu terkait dengan kapalnya kan itu dengan Kementerian Perhubungan itu pengaturannya seperti itu. 2 jemaah diberangkatkan dari tanah air menuju Jeddah. Nah tadi kalau gelombang pertama itu menuju ke kemana Bapak Ibu? Ke Pengkal. Gelombang pertama kemana? Ke Madinah. Gelombang kedua ke Jeddah. Ke Jeddah dan langsung dilanjutkan dengan umroh ke Mekah. Kalau yang pertama itu sholat arba'in di Madinah, gelombang kedua itu ke Jeddah, kemudian di pelaksanaan umroh di Mekah. Ya. Beberapa hari setelah puncak haji, jamaah gelombang kedua diberangkatkan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in di Masjid Nabawi selama 8 hari. Ya. Kurang lebih setelah itu jamaah dipulangkan menuju tanah air melalui Madinah. Ya. Kalau yang gelombang pertama ke Madinah dulu untuk 100
silaturahmi kalau yang gelombang kedua ke Mekah dulu, kemudian nanti setelah puncak wukuf, puncak ibadah haji itu wukuf di Arafah. Nah, dirinya namanya ibu serta bapak teh biasa pas wukuf teh ngatosan terus kalaksanakan puncak karena ibadah haji. Bentena pelaksanaan umroh sareng ibadah haji teh eta salah sawiosna. Umroh mereka laksanakan wukuf di Arafah. Kami ibadah haji salami 42 dinten saat perjalanan kadi antawisna puncak teh ngalaksanakeun wukuf di Arafah. Namanya oleh dunia teh ibu bapak sebar Bu Haji, Pak Haji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ditampi. Masya Allah Bapak Ibu, namun kurang ditampi ya ibadah haji. Terus kebahagiaan disebut kebahagiaan dunia akhirat teh bakal kepikir kuda. Di surga Allah dijanjikan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Namun kaya di dunia, namun kaya banggana di dunia upami urang rubah ibu tapi urang terkantos ngalaksanakeun perintah Allah rukun Islam nu kalima. Keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya manfaatna rubah ibu harta di mana Allah Subhanahu wa taala. Pamit ngalaksanakeun rukun Islam anu kalima. Makana penting ibu serta bapak syukur ke Allah dina dinten biasa diawali ku ngalaksanakeun mimsi dina pasan menuju nyata surga Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Alur golongan pertama, alur teh naon bahasa pada Arab teh. Alur teh perjalanan ya. Alur gelombang pertama jamaah haji masuk ke asrama. Nah nanti